Hai Gorgeous, welcome to my place. Terima kasih sudah mengklik video ini. Nggak pakai lama, watch. Menjadi ibu tunggal dalam usia remaja sangatlah tidak mudah. Karena di masa-masa itu, merupakan masa-masa masih mencari jati diri serta pendewasaan. Namun hal inilah yang terjadi pada Gina ketika dia melahirkan sang putri Alicia saat menginjak usia 16 tahun. Di saat teman-temannya bermain dan bersenang-senang, Gina justru harus mengasuh bayi. Namun seiring berjalannya waktu, dia pun belajar menjadi sosok ibu serta wanita dewasa. Dan walaupun badai kehidupan sering kali menghampiri, tetapi Gina berhasil membesarkan sang putri. Sejak kecil Alicia dikenal sebagai anak ceria, mudah bergaul dan bisa diandalkan. Dia juga blak-blakan serta sedikit lancang yang tidak takut menyatakan pendapatnya. Tetapi walaupun sedikit jahil, dimanapun dia berada suasana akan jadi menyenangkan. Karena gadis itu memiliki tawa yang menular. Gadis yang populer di sekolah ini juga menyukai keramaian dan berpesta dengan teman-temannya. Saat berada di bangku SMA, Alicia berhenti sekolah dan bekerja di restoran pizza. Tetapi karena setiap hari melihat teman-teman serta tamu yang seumuran, membuatnya menjadi tersadar jika pendidikan sangatlah penting. Ketika melihat teman-teman sekolahnya yang berfoto memakai jas wisuda sambil memegang ijazah, sehingga menjelang ulang tahunnya yang ke-18, gadis itu pun berencana untuk kembali melanjutkan pendidikan yang sempat terputus. Pada 3 Februari 2018, Alicia yang saat itu baru putus cinta, terlihat sangat lesu dan tidak bersemangat. Teman-temannya yang prihatin berusaha menghibur dengan mengajaknya ke sebuah pesta yang diadakan oleh seorang pemuda bernama Brian. Alicia juga mengenal pria itu melalui salah seorang temannya. Karena di malam itu Brian juga mengundangnya, Alicia bersama teman-temannya memutuskan mendatangi pesta yang diadakan di rumah Brian. Ketika pesta berakhir dan sebagian tamu mulai pulang, Alicia tampak duduk sendirian. Walaupun telah bersenang-senang semalaman, namun gadis itu masih galau akibat patah hati. Tidak lama setelahnya, Brian pun duduk di sampingnya sambil menawarkan sesuatu sebagai obat penghilang rasa galau. Yang tanpa pikir panjang, Alicia pun menerima tawaran tersebut. Alicia yang baru mengenal Brian sama sekali tidak tahu jika pemuda itu seorang pemakai narkoboy yang untuk mendapatkan uang tambahan, dia juga menjadi pengedar di lingkungan itu. Semuanya terjadi ketika Brian yang sedang mencari pekerjaan justru terjebak dalam pergaulan geng. Berawal dari sekedar coba-coba, berubah menjadi pemakai dan berakhir sebagai pengedar kecil-kecilan. Saat itu Brian memberikan Alicia 2 macam narkoboy yang salah satunya biasa digunakan untuk menghilangkan rasa nyeri. Dan sesaat setelahnya, Alicia yang merasa melayang di udara tiba-tiba jatuh pingsan. Pemuda itu mencoba memanggil-manggil Alicia yang tidak merespon apa-apa. Sehingga dia pun membuka internet di ponselnya untuk mencari tahu apa yang harus dilakukan saat seseorang sedang overdosis. Tetapi sayangnya, setelah mencari cukup lama, alih-alih membantu gadis itu, Brian justru tergoda melihat gadis cantik yang pingsan di dekatnya. Dia pun membawa Alicia ke kamarnya, yang di sanalah dia memperkaos gadis malang itu. Semua perbuatan Brian tidak cukup sampai di sana. Dia pun memotret Alicia yang dalam keadaan setengah polos dan membagikan foto tersebut di grup chat sambil memamerkan perbuatannya. Grup yang semuanya teman-teman Brian seketika heboh sambil tertawa melihat foto itu tanpa seorang pun yang peduli. Dan setelahnya, Brian pun memutuskan bermain game hingga jam 4.11 dini hari sebelum akhirnya pemuda itu jatuh tertidur. Keesokan paginya ketika akan membangunkan Alicia, Brian menemukannya masih terbaring dengan posisi sama seperti semalam. Saat didekati, Alicia tampak telah kaku, dingin, dan bibirnya juga membiru. Menyadari gadis itu telah meninggal, walaupun merasa panik,
Namun Brian yang tidak menolong Alicia justru mengambil ponsel milik gadis itu. Dia pun menempelkan jari Alicia yang digunakan untuk membuka kunci ponsel. Setelahnya dia menuju aplikasi Snapchat yang di sana dengan berpura-pura sebagai Alicia. Brian pun membuat postingan story seolah-olah gadis itu kabur dari rumah. Sebelum berangkat kerja, pemuda itu membereskan kamar dengan membungkus jasad Alicia ke dalam kantong plastik sampah dan memasukkannya ke dalam sebuah peti. Namun karena peti tersebut tidak terlalu besar, dia pun mematahkan kaki Alicia agar muat di dalam sana. Brian yang bekerja di Dairy Queen berangkat kerja seperti biasanya seolah tidak terjadi apa-apa. Dan di hari itu, dia akan bekerja selama 2 shift sehingga pulang agak larut malam. Sesampainya di sana, tanpa merasa bersalah, pada salah seorang rekan kerjanya Brian memamerkan foto tersebut dan menceritakan apa yang telah terjadi. Dan tanpa merasa takut, pemuda itu bahkan mengaku akan mengubur jasad Alicia di daerah Marysville dan setelahnya akan kabur ke Meksiko. Namun berbeda dari teman Brian sebelumnya, sang rekan sebut saja bernama Anton sama sekali tidak senang mendengar cerita itu. Dan untuk mencari tahu lebih lanjut, Anton pun mulai memancing semua informasi sebelum akhirnya melaporkan hal tersebut pada polisi. Polisi yang mendapat laporan bergegas menuju alamat rumah Brian. Mereka berhasil mendobrak masuk untuk melakukan penggeledahan dan menemukan jasad Alicia yang tersimpan dalam peti. Yang paling mengagetkan polisi, pada malam kejadian salah seorang teman Brian mengaku jika Brian telah menceritakan kejadian semalam. Namun karena takut, dia tidak berani untuk melaporkannya. Menurut pemuda itu, Brian sama sekali tidak tampak menyesali perbuatannya. Bahkan dengan entengnya mengatakan jika telah mematahkan kaki Alicia agar muat saat dimasukkan ke dalam peti. Brian ditangkap di hari yang sama dan dalam interogasi pemuda itu mengakui segalanya. Dan menurut polisi, di saat Alicia overdosis, Brian sebenarnya memiliki banyak kesempatan untuk membawanya ke rumah sakit atau menghubungi 911. Namun dia justru mengambil kesempatan dengan memperkaos dan mempermalukannya dengan mengirim foto-foto tersebut. Bahkan setelah kematian Alicia, Brian semakin parah karena berniat membuang jasadnya. Dalam masa-masa itu, Gina yang sejak semalam khawatir saat sang putri tidak pulang, beberapa kali mengirim pesan yang tidak ada jawaban. Dan di tengah-tengah rasa cemasnya, tiba-tiba wanita itu mendapat panggilan dari polisi yang mengatakan jika Alicia telah meninggal. Saat berada di ruang jenazah, Gina yang hancur semakin hancur ketika mengetahui jika putrinya mengalami malam mengerikan. Terutama ketika mendengar Brian yang bisa saja membawa Alicia ke rumah sakit, tetapi justru memperkaos dan menghinanya dengan menyebarkan foto-foto tersebut. Selama menunggu jalannya persidangan, karena Brian tidak punya uang untuk membayar uang jaminan, pada akhirnya dia pun mendekam di tahanan. Dan dalam persidangan, Brian mengaku atas semua tuduhan. Namun karena sebelumnya tidak memiliki catatan kriminal, Brian hanya divonis selama 3 tahun penjara, yang hal ini membuat keluarga Alicia sangat kecewa. Menurut sang hakim, hukuman tersebut merupakan hasil dari pedoman hukum negara, di mana hukuman tersebut adalah hukuman paling lama untuk seseorang yang sebelumnya tidak pernah memiliki catatan kriminal. Dan sang hakim yang bernama Linda bahkan meminta maaf pada keluarga Alicia karena merasa tidak bisa berbuat apa-apa untuk merubah undang-undang yang menurutnya undang-undang tersebut sangatlah menyedihkan.
Dan sampai di sini dulu cerita kita kali ini. Semoga kalian suka dengan ceritanya. Buat yang masih betah hingga akhir, thank you, love you, have a nice day, and then see ya.